Halo rekan-rekan sekalian, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan aparatur sipil negara. Rekan-rekan sekalian, pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan berita yang diterbitkan oleh tribunpriangan.com yang membahas terkait dengan ancaman tenaga honorer pada seleksi PNS dan P3K tahun ini. Berita selengkapnya silakan disimak dan ditonton secara lengkap untuk mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tengah memastikan seleksi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tidak hanya akan diikuti oleh para tenaga honorer. Pasarnya fresh graduate atau sarjana muda yang notabene-nya pun bisa ikut berpartisipasi dalam seleksi PNS dan P3 tahun ini. Hal itu rekan-rekan sekalian disampaikan secara langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, Bapak Abdullah Azwar Anas. Kebijakan tersebut dilakukan dengan tujuan agar memberikan kesempatan bagi lulusan perguruan tinggi untuk bisa mendapatkan status calon aparatur sipil negara tersebut. Rekan-rekan sekalian, seleksi CPNS dan P3K memang memprioritaskan para tenaga honorer. Akan tetapi, dengan berpartisipasinya para sarjana muda atau fresh graduate, tentu ini akan membawa ancaman bagi para tenaga honorer. Oleh karena dari sisi kemampuan akademik, tentu sarjana muda ini lebih fresh pengetahuan dan wawasannya dibandingkan dengan para tenaga honorer yang memang memiliki pengalaman yang begitu lama, akan tetapi dari sisi akademisi tentu tidak sebanding dengan para sarjana muda yang baru saja memiliki wawasan keilmuan yang lebih segar. Nah, ini menjadi salah satu tantangan bagi para tenaga honorer agar bisa bersaing dengan para fresh graduate dalam mengikuti seleksi agar bisa lolos dalam penerimaan CPNS dan P3K tahun ini. Rekan-rekan sekalian, kebijakan afirmasi juga sangat dibutuhkan oleh karena memang dari pengalaman dari tenaga seleksi P3K guru dan tenaga kesehatan, afirmasi itu diberikan kepada para peserta yang memiliki dengan mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya adalah masa kerja, umur peserta, serta tempat atau lokasi tempat tugas dari para peserta seleksi. Tentu dengan kebijakan afirmasi, ini setidaknya bisa menjadi nilai lebih bagi para tenaga honorer agar bisa bersaing dengan para fresh graduate dalam seleksi PNS dan P3K. Rekan-rekan sekalian, Menpan RB sudah memastikan bahwa seleksi PNS dan P3K pada tahun ini juga akan mengakomodir bagi para fresh graduate. Itu disampaikan Azwar Anas di Jakarta beberapa waktu yang lalu yang menyebutkan bahwa pemerintah akan mengakomodasi formasi bagi fresh graduate. Nantinya fresh graduate ini akan sangat tinggi kualifikasinya untuk mengisi tempat-tempat yang dibutuhkan oleh pemerintah, lembaga, dan daerah. Ia menyebutkan bahwa rekrutmen CPNS tahun 2023 dan P3K tahun 2023 ini akan mengakomodir teman-teman honorer yang tengah mengabdi kepada negara serta teman-teman fresh graduate. Jadi memang untuk seleksi PNS dan P3K ini memprioritaskan teman-teman honorer. Anas juga menyampaikan bahwa telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo soal rencana rekrutmen se-Indonesia tersebut dengan kuota sebanyak 1.030.000 orang. Jadi rekan-rekan sekalian, untuk formasi pada tahun ini, seleksi CPNS dan P3K pada tahun ini akan memperebutkan 1.030.751 orang. Tentu walaupun dalam seleksi calon aparatur sipil negara 2023 ini akan memberikan ruang bagi fresh graduate, namun Menteri Azwar Anas meminta tenaga honorer untuk tetap tenang karena tetap akan ada bagiannya. Jadi apa maksud dari Abdullah Azwar Anas mengatakan hal itu?
apakah memang terdapat kebijakan yang akan diberikan kepada para tenaga honorer agar bisa bersaing dengan para fresh graduate di dalam seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2023. Sampai dengan saat ini admin juga masih mencari tahu kira-kira kebijakan apa atau nilai bonus apa yang akan diberikan oleh Bapak Menpan kepada para tenaga honorer yang ikut seleksi di dalam PNS dan P3K agar bisa bersaing dengan para fresh graduate. Sedangkan bagi fresh graduate, pemerintah juga akan mengutamakan talenta digital agar bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi masa depan. Usulan kebutuhan aparatur sipil negara yang disampaikan instansi pemerintah menurut data struktur organisasi, analis beban kerja, existing pegawai, serta kebutuhan aparatur sipil negara dan masa hubungan perjanjian kerja P3K yang saat ini sedang divalidasi oleh Kemenpan RB. Rekan-rekan sekalian, masing-masing instansi sudah mengusulkan formasi kebutuhan untuk kuota penerimaan PNS dan P3K pada tahun ini. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Tribun Priangan kepada pihak Kemenpan, saat ini sedang dilakukan validasi oleh Kemenpan RB terkait dengan usulan kuota dan formasi pada seleksi PNS dan P3K tahun 2023. Seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa pemerintah pusat telah menetapkan 46.666 kebutuhan, sedangkan pemerintah daerah 943.373 kebutuhan. Jadi rekan-rekan sekalian, dari 1,3 juta itu ternyata untuk pembagiannya 46.000 itu adalah kuota untuk pemerintah pusat, sedangkan untuk pemerintah daerah itu mencapai 943.000 orang kebutuhan formasi. Sementara formasi untuk sekolah kedinasan sebanyak 6.259 orang. Rekan-rekan sekalian, pengadaan atau seleksi calon aparatur sipil negara pada tahun 2023 ini tentu mempertimbangkan sejumlah variabel tertentu seperti indikator jumlah PNS yang pensiun dan pemenuhan SDM untuk mendukung program strategis nasional, termasuk letak geografis dan kemampuan anggaran. Nah, rekan-rekan sekalian, ternyata dari apa yang disampaikan oleh Menpan RB untuk honorer yang mengikuti seleksi P3K dan PNS pada tahun ini memiliki bagian masing-masing. Kita belum jelas di apa yang dikatakan oleh Menpan, tapi semoga saja Menpan bisa memprioritaskan para tenaga honorer untuk diluluskan di dalam seleksi penerimaan P3K dan PNS tahun ini. Nah, tentu juga kita berharap kebijakan afirmasi itu atau nilai bonus itu setidaknya bisa nilai tambah bagi para tenaga honorer agar bisa ikut bersaing dengan para fresh graduate di dalam seleksi P3K dan PNS pada tahun ini. Rekan-rekan sekalian, demikian video kali ini, berita terkait dengan tantangan dan ancaman bagi para tenaga honorer di dalam seleksi P3K dan PNS pada tahun 2023. Semoga saja rekan-rekan kita para tenaga honorer yang ikut seleksi diberikan kelancaran agar bisa lulus dan ikut seleksi, dari lulus dan bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara, apakah itu PNS maupun P3K. Terima kasih rekan-rekan telah menyaksikan video ini. Ayo subscribe channel ini agar rekan-rekan bisa terus mendapatkan update-update informasi terbaru seputar tenaga honorer, P3K, dan aparatur sipil negara. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.